min syarri kulli syaitanir wahamah wa min kulli ainin lammah. Bismillahi arqikum min kulli syai'in yu'dikum wa min syarri kulli nafsin aw ainin has. Dia itu adalah seorang herbalis atau dia itu seorang terapis terapasi misalnya ya, terapis pembentukan tulang, yang betulin tulang dan itu seorang terapis bekam, terapis pijat dan lain sebagainya. Itu adalah terapis. Ketika terapis memberikan terapi yang sesuai dengan penyakitnya, berarti itu ada kepastian. Ya, dan Nabi Muhammad SAW akan sembuh atas izin Allah. Perhatikan ya. Jadi untuk penyakit jasad ini atau penyakit daun ini ya lebih spesifiknya kalau daun ini lebih mengarah kepada penyakit jasad tadi. Ada jasad, ada ruh, ada perasaan tadi ya, ada jiwa. Maka yang namanya daun ini sebenarnya adalah penyakit jasad. Penyakit yang dialami oleh jasad kita namanya daun, obatnya dawa. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kesembuhannya kepada para tabib, orang yang ahli di bidangnya. Maka ketika tabib ini memberikan obat sesuai dengan penyakitnya, baru biidznillah taala akan sembuh atas izin Allah. Maka tetap harus ada izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Allah tidak mengizinkan, tetap tidak akan pernah bisa. Paham? Nah, maka ketika ada orang mengalami sakit, terus dia sudah berobat kemana-mana ke dokter spesialis, sudah kayaknya ke rumah sakit enggak ini lagi, misalnya pengen cari terapis, pengen mencari herbalis dan lain sebagainya, terus dia berobat ikhtiar untuk kesembuhannya, belum juga mendapatkan kesembuhan, bisa jadi obatnya tidak tepat. Sakitnya kepala, obatnya obat perut misalnya, nyambung nggak? Sembuh nggak kira-kira? Nah, ketika gitu ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dokternya pun dokter spesialis, dokternya dokter, bahkan dokternya itu profesor pangkatnya gitu, saking expert, saking ahli di bidangnya gitu ya. Dia itu sampai ke profesornya misalnya untuk mendeteksi penyakitnya, saya itu sakit. Tapi apa sih penyakit apa yang saya alami? Maka sampai ke dokter spesialisnya pun profesornya. Maka ketika dokter itu yang udah sampai tingkat profesor, dia sudah angkat tangan, kayak tadi udah ke dokter, kata dokter udah di ronsen, udah di CT scan dan lain sebagainya, baik-baik saja. Bingung nggak kira-kira? Bingung lagi kira-kira. Maka ketika dokter spesialis pun tabib ini kebingungan, kalau berdasarkan sudut pandang Islam itu tidak bingung. Kenapa sebabnya? Karena yang namanya penyakit itu ternyata ada dua. Ya, selain daun ada juga yang disebut dengan marad. Fi qulubihim maradun fazadahum Allah. Ini nih yang paling bahaya ternyata. Ya, ada lagi penyakit yang disebut dengan penyakit hati. Yang abstrak, yang tidak kelihatan. Ya. Antum sekalian pernah disakiti nggak sih? Pernah dihianati nggak sih? Pernah dihianati? Pernah. Sakit nggak? Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Kelihatan nggak? Sakitnya kelihatan nggak? Enggak, tapi benar-benar sakit gitu ya. Benar-benar kecewa, benar-benar sakit. Tapi tidak kelihatan sakitnya. Ini ternyata penyakit yang berbahaya. Kenapa? Kalau yang namanya penyakit tadi daun, ya, ketika kita mengalami sakit jasad, ya, ketika kita meninggal dunia, apa yang terjadi? Masih sakit ya jasadnya? Masih. Jasad kita mengalami sakit, terus kita meninggal dunia, masih terasa nggak sakitnya ketika sudah meninggal dunia? Tidak. Selesai sudah, nggak akan merasa sakit lagi. Beda dengan yang namanya penyakit marad. Nah, ini penyakit marad. Ya, disakiti, dikecewakan, kita jadi dendam, gitu ya. Meninggal dunia, selesai nggak? Bahaya nggak kira-kira? Kita meninggal dunia, kita masuk alam barzah, ini ngajun curigaan. Ya. Dendam kepada seseorang, terus meninggal dunia, siap-siap nanti. Apalagi ada kata-kata dituntut di akhirat, kayak yang sanggup aja nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan marad. Maka kalau misalnya kita berbicara tentang marad, berarti kita berbicara tentang unsur ruhani.
Ingat tadi, ada jasad, ada ruh, ada jiwa. Maka ketika kita berbicara tentang penyakit marad, tempatnya sekarang ternyata penyakit marad itu bukan ada di jasad kita, tapi tempatnya ada dalam qalbi. Ada di dalam dada manusia. Maka marah, sedih, takut itu adalah penyakit marad, penyakit rohani. Maka ketika kita berbicara tentang penyakit marad ini, obatnya bukan dawa lagi. Tadi kan daun, obat untuk penyakit jasad namanya dawa. Kalau penyakitnya marad ternyata bukan dawa. Kalau dawa itu seluruh yang ada di muka bumi ini, jadi penyakit jasad itu Allah Subhanahu Wa Taala telah siapkan obatnya itu di muka bumi ini. Kalau nggak ketemu di Cianjur, coba cari di Jawa Barat. Kalau nggak ketemu di Jawa Barat, coba cari di Indonesia. Kalau di Indonesia belum ketemu juga, coba cari di seluruh dunia. Pasti ada untuk penyakit jasad itu. Ya, karena Allah SWT telah menurunkan obatnya ke muka bumi ini untuk penyakit jasad. Nah, untuk penyakit marad ini Allah Subhanahu Wa Taala tahan, tidak diturunkan ke muka bumi ini. Ya, tapi yang namanya obat marad ini ada di langitnya Allah Subhanahu Wa Taala, namanya syifa. Ada sholawat syifa, apalagi klinik syifa dan lain sebagainya. Syifa ini terjemahan yang tepat ke dalam bahasa Indonesia bukan obat, tapi penawar atau penyembuh. Maka syifa ini tidak Allah titipkan kepada siapapun. Ya, langsung Allah sendirilah Asy-Syafi, yang Maha Penyembuh, yang memberikan syifa ini. Maka yang namanya ruqyah belum tentu mendatangkan syifa. Ya, belum tentu. Kenapa sebabnya? Karena Allah, gitu ya. Karena di tangan Allah lah syifa ini. Maka sesiapa yang ingin mendapatkan syifa ini, dia harus berusaha sendiri. Ya, maka seorang peruqyah itu cuma Rofik itu apa ya? Teman. Ya, yuk kita cari Asy-Syafi, gitu aja. Yang harus mencari Asy-Syafi dia sendiri. Makanya dari kemarin, antum harus ikhlas ya. Kalau misalnya dirinya enggak ikhlas. Kira-kira bisa maksa enggak kita? Bisa enggak? Enggak bisa. Turun enggak sih Pak kalau misalnya seperti itu? Di dalam hati coba saya ada penyakit. Enggak bakalan. Jadi benar-benar dia itu benar-benar harus menemukan Asy-Syafi, ya, yang Maha Penyembuh, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, baru dia akan mendapatkan syifa. Maka karena syifa ini masih di langit, maka kira-kira ya mudah nggak mendapatkannya? Sangat susah, perlu pendakian. Yang namanya mendaki santai apa harus berdarah-darah? Harus capek, harus berdarah-darah gitu ya. Tapi kita sampai di puncak, apa yang dirasakan? Oh, ternyata dunia itu luas gitu ya. Gak sesempit daun kelor. Kenapa? Itulah pendakian yang sesungguhnya. Bagaimana kita melawan yang namanya penyakit marad ini. Gitu ya. Maka ketika kita berbicara tentang penyakit marad, balik lagi kepada yang tadi. Kalau kita berbicara tentang penyakit marad, berarti berhubungan dengan penyakit ruh dan penyakit jiwa atau perasaan. Oke, kita urai ya. Maka ketika kita berbicara tentang penyakit marad, sebabnya dua. Faktor ruh dan faktor perasaan. Faktor ruh maksudnya apa? Gitu ya, yang disebut dengan penyakit ruh itu ternyata ruhnya itu memang sedang lemah. Sehingga ada ruh baru di dalam tubuhnya dan dia menggeser. Gitu ya. Menggeser ruh dia sehingga ruhnya terkalahkan oleh ruh yang jahat tadi. Anda mau minta? Karena ini adalah proses penyembuhan juga. Jadi ruqyah itu belum tentu juga bisa menurunkan syifa, tapi yang namanya majelis ilmu seperti ini ya mendatangkan syifa insyaallah. Ayo keluar kalian ya, atau mau ikut talim sama kami boleh, tapi di luar saja, di luar tubuh. Kang Syamil, ayo naik ke tenggorokan semuanya. Ukhruj ya Allah, naik ke tenggorokan. Naik. Ukhruj ya Allah. Nah, sebelum dilempar kalian, naik ke tenggorokan semuanya. Naik semuanya. Jangan nunggu kalian itu babak belur. Betapa banyak ya, setan-setan bergelimpangan di sini. Gara-gara kedurhakaan setan-setan itu. Kalian selanjutnya kalian ambilkan nggak mau keluar ya masyarakat. Naik ke tenggorokan cepat. Ukhruj ya Allah. Naik ke tenggorokan. Ayo.
tarik sama sendiri ya. Ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Tarik ke tenggorokan, tepuk-tepuk, batukan. Abahnya dibantu dari kuncurkan. Tarik dari tulang ekor ke ya. Bismillah. Apabila ini turun ya dari abahnya, tuh abahnya sudah taubat dan abahnya sendiri yang mengeluarkan. Ayo cepat, ukhrij ya Allah. Ayo, yang masih mengganjal tadi tenggorokan, yang masih mengganjal di dadanya, naik sekarang semuanya. Ukhrij ya Allah. Yo, hitungan ketiga semuanya 1, 2, 3, 4. Ukhrij ya Allah. Coba tehnya pakai ini ya. Ya, ini. Adanya ya, yang sakit tadi coba boleh dioles. Oleskan ke tangannya sama dulu aja. Kayak ada yang halus tadi sini. Ya, Masih mulai. ya. Coba di tangan dulu, tangan angkum. Ya, agak banyak dikit aja. Agak banyak kan. Nah, dah. Bob. Sekarang gosok-gosok, bacakan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Terus keluarkan Ustaz. Min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri naffatsati fil 'uqad. Min syarri hasidin idza hasad. Boleh jadi usapkan ke dadanya, ke lehernya, tangannya yang tadi diusapkan. Nah, boleh. Nah, tarik ke tenggorokan. Nah, seperti itu. Ayo, 1, 2, 3, ukhrij. أنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ويدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Kalau misalnya udah bisa bertahan, udah aja dulu. Perangnya nanti belum saatnya beres. Udah bisa bertahan, saya diolesin aja biar bisa agak nyaman. Tadi udah mandi pakai bidara lagi. Oh, bisa. Bisa. Udah ya, bisa bertahan. Oke, gimana kali semuanya ya? Jadi syifa itu ternyata selain Al-Quran yang menunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, ternyata syifa itu diantaranya majelis ilmu. Ya, majelis ilmu itu adalah syifa. Maka syifa itu ada apa? Yang pertama adalah Al-Quran, baik dibacakan oleh orang lain namanya ruqyah, baca sendirinya namanya tilawah. Maka sebenarnya di ruqyah dengan baca sendiri itu harusnya sama. Kenapa? Beda gitu ya, di ruqyah dengan meruqyah sendiri, tilawah sendiri, gak reaksi ya, itu harus dipelajari gitu ya. Harus dipelajari, bukan di pondok tahfidz, ini mah di pondok ruqyah nanti gitu ya. Mempelajarinya bagaimana aturan ini bisa menjadi senjata gitu ya. Nah, yang kedua, sifat ini adalah jadi zikir. Zikir itu
pun syifa, dan selanjutnya adalah sholat juga syifa, dan terakhir adalah majelis ilmu. Maka proses seperti ini pun proses penyembuhan juga sebenarnya. Ya, mudah-mudahan bisa menyimak lagi. Ya.